bersama dengan saya Lisa Kristia, host TV Sabah anda, media di bawah Bayu yang dibawakan khas oleh penaja utama kami Pepsi dan bersama dengan rakan media TikTok Malaysia. Dan untuk pengetahuan semua yang menonton siaran langsung TV Sabah pada hari ini, sekarang Lisa berada di Hall and Backstage Lodge Hongkot Khoisan KDCA untuk sama-sama merayakan program Hari Antarabangsa Kebudayaan dan Dialog. Dan sebenarnya program Hari Antarabangsa Kebudayaan dan Dialog ini sudah pun berlangsung pada jam 9 pagi tadi yang telah disempurnakan dan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey G. Datuk Kitingan yang merupakan Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Pertanian dan Perikanan dan juga Presiden Dayak International Organization dan juga merupakan pengurusi jawatan kuasa Induk Pesta Kaamatan Peran Pesta peringkat Sabah pada tahun 2024 pada tahun ini. Dan untuk pengetahuan semua, untuk Hari Antarabangsa Kebudayaan dan Dialog ini, pada sesi petang ini kita akan adakan pembentangan dan juga sesi Q&A orang bilang ataupun question and answer. Dan pada sekarang ini kita akan menantikan beberapa lagi tetamu khas, khususnya untuk plenary global yang akan kita mendengarkan pembentangan mereka sebentar sahaja lagi, di mana ada 4 buah persatuan yang akan bersama-sama kita di dalam pembentangan ini, yaitu dari UNDP Malaysia, UNFO Bangkok dan juga UNFO Rome serta IUCN. Dan kalau kamu mau tahu apa sebenarnya message dan juga input yang ada di dalam dialog ataupun pembentangan ini bersama-sama kamu, teruskan bersama dengan TV Sabah. Kamu share kepada semua orang yang kita ada Hari Antarabangsa Kebudayaan dan Dialog, dan kita sama-sama belajar tentang apa sebenarnya Hari Antarabangsa Kebudayaan dan Dialog ini. Dan untuk pengetahuan semua, di belakang saya ini mungkin kamu ada nampak sedikit keunikan dari aspek pakaian tradisi, di mana di dalam program ini turut serta rakan-rakan kita yang berasal daripada Kalimantan, Indonesia, Sarawak, dan juga saya difahamkan ada juga yang datang dari New Zealand. Ya, memang sangat baik ya Hari Antarabangsa Kebudayaan dan Dialog kita pada hari ini. Dan untuk kamu semua, kita teruskan bersama dengan TV Sabah. Kamu share siaran pautan live ini untuk kita sama-sama memeriahkan lagi Pesta Kaamatan pada tahun ini. Saya host anda Lisa, TV Sabah Media di bawah Bayu. Diversity that was historically commonplace in our diet. In that sense, biodiversity for food and agriculture contributes to food security and nutrition in many ways. This includes the enabling
Kasaga anu iroyohnya Otumboyo ko omolundus ko Pinolubu ko domanampasi Tulun linoson it pomoguna Ang sikaw noda ang ginawa Nung osusuko kawagu Sundukan tiasiru Rosukan tiasinombiaka Tongsiku mamamasi do parai Rumikat naman ti kago kanta-kantarat iti. biasa If no pati, nakalantoy ko iso, undok nga daw dito bayna. Etino, kosiwatano, kada poloido. Patumbayan ka, kihara ihuminodon. Isay ka. Mantado kulibaba. Nuno nantakan ngawi tira. Kampung toko, nontok minoro. Nukurotif! Karena di pemaset tara titik kampung rai. Begitu.
I'm here as a result of my own personal connection with Radha Atama Katama. We've been meeting in many international forums, trying to drive indigenous perspectives, and it's an honor and a privilege to be here with the Kadazan Dusun Dayak Indigenous Group, as well as the entire Dayak community. It's a privilege and honor. Sungguh satu kemuliaan yang tinggi bagi saya berada di sini. Salah satu sebabnya adalah hasil daripada persahabatan saya dengan Andrew ataupun Atama beberapa tahun ini, yang dimana kita selalu ketemu di merata dunia di forum-forum tertentu, dan pastinya saya berada di sini secara bersemuka kepada Anda dan berada di Kadazan Dusun Cultural Association. Jadi berjumpa dengan masyarakat Dayak adalah amat saya nikmat sekali katanya. Thank you very much. But today I'm here representing IUCN, because that's the organization I work for, the International Union for Conservation of Nature. Can you kindly go on to the next slide, please? Thank you. We are the world's largest environment network. Actually, we were created in 1948 in Fontainebleau out of a treaty. But since then, it's become a movement, a membership organization. I work for the Asia Secretariat. That includes states, governments. So in the case of Malaysia, NREC, which is the Ministry of Environment. In the case of Indonesia, KSDAE, which is under Kalahaka, which is our members of IUCN, plus NGOs, WWF Malaysia, Kehati, Samdana Foundation. And then recently we have IUCN has Indigenous Peoples Organization as a membership criteria. We are the only global organization that is intergovernmental in framework. So we call ourselves an intergovernmental organization with open membership that has indigenous peoples in the governance of IUCN. Jadi saya bekerja di satu jaringan network lingkungan terbesar di dunia ini dengan 1.400 jumlah organisasi berkeahlian dengan kami, bukan saja organisasi tapi anggota-anggota negara berdaulat juga menjadi ahli kami. Dan kami beroperasi di seluruh dunia, dan saya katanya adalah pembimbing dan pembina untuk satu kantor khusus untuk perwakilan masyarakat adat atau indigenous people. Dan kita saling bekerja sama. Di Malaysia juga ada mitra, dan juga di Indonesia juga ada mitra yang seperti dia sebutkan tadi. And so we look forward to having more indigenous peoples organizations from the Dayak communities becoming members. Plus, we have a new category of subnational authorities. So even Sabah State could become a member of IUCN. Dengan itu katanya dia amat nikmat lah untuk menyambut keahlian Dayak sebagai satu organisasi bangsa menjadi ahli di dalam organisasinya. Bukan saja masyarakat adat yang boleh menjadi ahli, tetapi dari pihak kerajaan juga. Jadi dia juga mahu menjemput kerajaan negeri Sabah untuk menjadi ahli di dalam jaringan terbesar lingkungan di dunia ini. Please do forgive me if I, during the course of my presentation, sound arrogant trying to sell IUCN. The reason I'm here is to see how we can benefit from having Dayak organizations as part of our membership. So if you'll please allow me to proceed ahead after this. Saya mohon maaf kalau sekiranya di dalam presentasi saya berbunyi arogansi, karena saya ini betul-betul ingin menjual nama organisasi saya. Tapi itu untuk yang baik, supaya kita tahu apa fungsi dan matlamat saya ke sini katanya. Thank you very much. Next slide, please. So, as I mentioned, we are the only international organization with indigenous people central to membership and governance. And we have a permanent indigenous representative on the IUCN IUCN Council, which is our executive board. And then we have 27 indigenous peoples organization members, including 4 in Asia. Too few, in fact. 2 in Bangladesh from Chittagong Hill Tracts, 1 in Cambodia, and 1 from Northeast India. Recently, that became a member. Jadi kami adalah organisasi antarabangsa yang ada keahlian sentral daripada pertubuhan masyarakat adat, indigenous people, dan mempunyai
pentadbiran melalui satu ketua perwakilan masyarakat adat yang duduk di tempat pembuatan keputusan di paling tertinggi sekali di dalam organisasi mereka. Setakat ini 27 anggotanya adalah organisasi orang asal, termasuk 4 daripada Asia, 2 daripada Bangladesh, dan 1 di Kambodia, dan 1 di India, dan mungkin tahun depan 1 daripada Borneo, ataupun dari Sarawak, Sabah, ataupun dari Kalimantan. Thank you very much. I'll speak later about the IPO self-defined strategy. We have more than 800 IUCN resolutions and recommendations that are calling upon the global community to advance indigenous people's rights. IUCN's engagement with indigenous peoples is led by my colleague and Mayan sister, Dr. Anita Zek, who is very prominently known in indigenous forums globally. And the World Indigenous Summit that was held in conjunction with our General Assembly, World Conservation Congress in Marseille, adopted the Global Indigenous Agenda for the governance of indigenous lands, territories, waters, coastal seas, and natural resources. And finally, we have within the Secretariat a working group created by indigenous staff, including an indigenous sister from Indonesia, who is Batak, called Diversity, Equity and Inclusion Working Group, reflecting on the imperative of embracing indigenous voices in our daily operations and strategic decisions. Di dalam kantornya di Bangkok terdapat seorang yang bekerja di situ daripada Indonesia, cewek daripada Batak, dan itu adalah di mana ada satu dinas di situ yang dipanggil working group yang membidangi suara-suara masyarakat adat di Bangkok, dan itu adalah kantor yang beroperasi setiap hari dan juga di markas utama. Mereka mengadakan satu summit di acara kongres mereka di Perancis pada 2021 untuk mengangkat resolusi berkenaan agenda membangun lahan adat, wilayah adat, air dan pantai serta sumber lingkungan. Mereka juga diketuai oleh pakar mereka, seorang wanita daripada Mayan, Amerika Selatan, Dr. Anita Zek. Dan mereka ini ada lebih daripada lebih sudah daripada 80 resolusi dan rekomendasi yang diterima dan diguna pakai oleh organisasi mereka. Thank you. Next slide, please. Yes. So as I mentioned, we have a long history of working with indigenous peoples. I think I can move over to the next slide. And we adopted the Indigenous Peoples Organization's membership category, our members, in 2016 at the Hawaii Congress. And it was led by the Hawaii Indigenous Organizations, actually. Ya, pada tahun 2016, mereka sudah mengadoptasi satu kategori di dalam urusan mereka, yaitu keahlian untuk masyarakat adat dan organisasi masyarakat adat yang, dan gambar-gambar ini telah diambil diputuskan semasa di Hawaii Congress. Kongres di Kongres Dunia di Hawaii. Okay, next slide, please. So this is the IPO self-determined strategy that was adopted in the 2021 Marseille Congress, which is our General Assembly. And this is a strategy defined by our indigenous people organization members. So there are it's a 5-pronged strategy. First is increase indigenous participation and voice in IUCN's governance. Second is participate in IUCN's global policy engagement processes. IUCN is a permanent intergovernmental organization member in the UN. IUCN is involved with G7, G20, all the global processes. Number 3, promote the recognition of rights in relation to lands and territories, natural and cultural resources of indigenous peoples. 4, protect and promote recognition of cultural heritage and indigenous knowledge. 5, support indigenous peoples, indigenous organizations, institutional strengthening. Jadi bagi organisasi adat di dalam IUCN ini, mereka lah yang telah mengidentifikasi apa yang mau dimajukan ke depan
dari segi sudut hak mereka dan isu-isu menjaga lingkungan atau konservasi mereka, dan menggunakan itu untuk bekerja sama di antara satu sama lain di dalam IUCN. Dan cara keputusan itu dibuat adalah dengan cara penentuan nasib strategi sendiri. Penentuan nasib ataupun menentukan strategi itu sendiri berdasarkan keperluan masyarakat. Jadi apa yang 5 yang disebutkan itu, satu adalah mereka mahu meningkatkan partisipasi dan suara masyarakat adat orang asal di dalam pentadbiran pemerintahan di IUCN. Kedua, mereka terlibat masyarakat adat ya. Mereka terlibat di dalam perbincangan di tingkat global untuk bekerja sama dan mencari proses. Ketiga, mempromosikan hak untuk tanah, untuk wilayah, untuk alam sekitar, lingkungan, dan aset-aset budaya. Keempat, melindungi dan mempromosi warisan budaya dan kearifan lokal. Yang kelima, mereka punya ini menyokong semua organisasi masyarakat adat untuk menguatkan institusi masing-masing. Thank you very much. Next slide, please. I'm conscious of the time. So one of the most recent initiatives was launched at COP28 in Abu Dhabi, which is the UNFCCC COP in December, by International Indigenous Forum on Biodiversity, IUCN IPO organizations, and our secretariat. This is called the Podong Initiative. The name Podong comes from the word basket in Marma. Marma is a language from Myanmar and adjoining Bangladesh. And it will provide funding directly to indigenous people, ensuring no less than 85% of funds reach indigenous territories and communities. So there are some high impact targets, mobilizing biodiversity and climate finance up to $200 million by 2030, increasing gender equality actions, implementing gender responsive measures, so focusing on indigenous women, indigenous young women as well, providing direct support to indigenous-led initiatives on the ground, supporting at least 100 indigenous-led initiatives, delivering global environment and biodiversity benefits, and mitigating climate change. So this. Jadi mereka sekarang ini mempunyai proyek mitra dengan masyarakat adat, yaitu satu inisiatif yang diumumkan tahun lalu di UNFCCC di Dubai, dan Indigenous Forum untuk Biodiversitas bersama mereka semua di sekretariat sudah pun melancarkan satu pemberian dana kepada orang asal, memastikan bahwa 85% daripada dana itu sampai kepada masyarakat adat dan di komunitasnya. Jadi secara target yang tinggi di dalam inisiatif yang mereka lancarkan itu adalah kepenggunaan $200 juta dari tahun 23 sehingga 2030 di dalam sektor keuangan iklim dan biodiversitas. Antara yang mereka pancarkan adalah aksi-aksi bagi keserataan gender, lelaki dan perempuan, adalah untuk memastikan bahwa ada prioritas spesifik untuk perempuan dan anak-anak perempuan. Jadi ini inisiatif telah udah pun memberi dana kepada 100 kelompok masyarakat adat untuk teritori wilayah mereka dan komunitas mereka. You want to continue with the last 2 points? Thank you very much. I think the thing to highlight is even delivering global environment and biodiversity benefits only in areas where indigenous people hold customary or statutory tenure rights. So indigenous owned areas. Thank you. Next slide. Let me add that. Yang terakhir ini mungkin menarik perhatian bagi bapak-bapak yang menjaga lingkungan atau hutan adat ya. Dengar. Katanya bagi mereka untuk menyampaikan sasaran objektif mereka memberi secara langsung di dalam
satu jumlah sehingga 50 million hektar lanskap dan biodiversitas yang dimiliki, yang dijaga oleh masyarakat adat itu sendiri. Jadi bagi kalian yang ada hutan adat itu di Indonesia, ini satu potensi mitra. Begitu juga yang di Sabah ataupun di Sarawak, ini satu potensi mitra. Udah, silakan. Please continue. Thank you very much, and we would like to welcome any new partners to this initiative actually. Dan kami juga ingin menjemput rakan-rakan kongsi yang baru ke dalam inisiatif ini. To scale up, there are many interested donors already. Untuk menaikkan lagi keinginan pendana-pendana yang sekarang berbaris untuk mau masuk di dalam arena pendanaan sebegini. Jadi katanya, so there is still a lot of spaces to enter, opportunities to enter. Jadi banyak peluang kita untuk masuk di dalam arena ini untuk mendapat mitra daripada donatur-donatur yang disebutkan tadi. Next slide, please. So one of the another initiative that we have is of a global environment facility, very innovative initiative, where they're basically, for the first time, Jeff is working directly. Jeff funding is being channeled directly to indigenous peoples organizations. So under Jeff 7, the two agencies are CI and IUCN. Recently, they have just announced the Jeff 8 ICI, and I will speak of, I'll quickly go over to the next slide. There are 3 slides. Next slide, please. Objective is enhancing indigenous peoples and local communities' efforts to steward lands, water, and natural resources. Next slide, please. So these are all implemented. This was done through a competitive process, requesting for EOIs. Brother Atama, similarly it will be done for Jeff 8 by the agency. So in Asia, in Thailand, IPEF, Indigenous Peoples Education Fund, Ajahn Kitisak, yes, his organization, and Nefin in Nepal are the ones who are implementing it. Let me explain. Jadi apa yang dia katakan ini, mereka ada dana berfasa. Jadi apa yang dia sebutkan ini, yang udah dikeluarkan dana $25 juta kepada tempat-tempat ini. Ya, di Asia adalah Thailand, Borneo not yet, belum lagi. Jadi mungkin dipusikan ke-8 selepas ini katanya. Mungkin pusikan ke-8 boleh udah dibuat begitu. Arus. Baik, please continue, sir. Thank you. Next slide, please. Yes, so these are all the IPOs that are called in Jeff terms, unfortunately, executing agencies. So across South America, Africa, and Central America and Asia. Ya, inilah organisasi masyarakat adat itu yang berdaftar dengan keahlian mereka, yang sudah menikmati dana mereka daripada Amerika Latin kepada Afrika, sehingga ke Kepulauan Pasifik, dan sehingga ke Nepal juga yang menikmati dana ini. Thank you. Next slide, please. Yes. Another new initiative that has recently been launched by IUCN together with IIFB, International Indigenous Forum on Biodiversity, and ESRI is Act 30. It is about partnering with countries to achieve equitable and effective systems of indigenous and traditional territories, protected areas, and other effective conservation measures linked to Target 3 of the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework that Dr. Kim of FAO and also Ms. Ramachandran, I think, spoke of. And it is designed by indigenous peoples, this initiative. Nah, inisiatif ini pula, Act 30 ini ditulis oleh masyarakat adat itu sendiri. Dan proyek ini telah pun disebut oleh pembahas yang di video tadi, daripada UNDP dan juga daripada FAO. Jadi program baru daripada mereka ini adalah untuk mencari partner, mitra dengan negara-negara bagi untuk mahu achieve equitable, keserataan berkenaan sistem yang efektif bagi menjaga tanah adat yang dikelola atau diperintah secara tradisi.
Jadi Maki ada tanah adat yang diperintah secara tradisi gak? Ada kan? Oke. Jadi gitu. Jadi program ini dibina khas untuk memastikan ataupun menjawab keperluan forum biodiversitas masyarakat adat dunia, ya. Dan disinilah mereka mitra untuk menghasilkan satu program yang baru seperti ini. Thank you. Next slide, please. So it's a unique partnership, as Brother Atama spoke. Next slide, please. Jadi ini adalah satu mitra, potensi mitra yang amat unik untuk kita sama-sama ketahui hari ini. Next slide, please. Yes. So the focus is it's called 3D. So the focus is on data, fostering dialogue, and setting strategic direction for managing indigenous conservation areas. Baik, dia sebut di sini kaedah 3D, yaitu yang pertama data, yang kedua dialog, dan ketiga itu direction ataupun hala tuju. Ini ditentukan oleh masyarakat adat itu sendiri, memandu dirinya sendiri di dalam konsep program mereka ini. And linking with national systems of financing, for example. So, you know. Nah, ini lagi best. Dan usaha ini menjembatani sistem keuangan pemerintah negara. Dia sambung, dia bersangkut paut dengan budget negara, budget pemerintah begitu. Thank you. Next slide, please. I apologize for taking so much time. This is my last slide. This is a global flagship standard. IUCN is traditionally known for the Red List, but the global standard for nature-based solutions is an IUCN trademark standard. And the standard's defining characteristic or integral DNA is that indigenous people are key to NBS. NBS has to be based on human rights approach. Anybody who's applying NBS and not including indigenous people as leading this are actually not implementing it the correct way. It is about inclusive governance. It's not just about nature. It has strong biodiversity safeguards. It links between nature and people. And it's guided by an overall do no harm principle. Jadi katanya dia mengambil masa yang begitu panjang sekali, tetapi akhir sampai sudah ke ini page yang terakhir. Jadi katanya di sini organisasi mereka IUCN ini mempunyai satu standar global bagi solusi berasaskan lingkungan, nature-based solution. Dan posisi nature-based solution di kantor mereka adalah masyarakat adat adalah kunci untuk standar penyelesaian masalah berasaskan lingkungan. Masyarakat adat memiliki kuncinya. Yang kedua, solusi seperti itu mestilah berasaskan pendekatan hak asasi manusia. Ketiga, mesti mempunyai pentadbiran, pemerintahan yang berstruktur. Jadi artinya kalau bapak yang sana itu dia mau masuk sini tapi ADRT pun tidak ada, apa macam. Konstitusi dia punya perlembagaan dalam ROS pun tiada. Macam mana? Macam mana mau masuk begitu? Dan terakhir ada lagi ya. Jadi ini mesti menunjukkan bahwa ada kekuatan yang besar untuk melindungi biodiversity. Oke? Dan sikap mereka juga adalah bahwa masyarakat adat, orang asal adalah jembatan di antara lingkungan dan manusia. Dan terakhir, mereka mengamalkan satu prinsip, yaitu jangan membuat harm. Jangan membuat apa-apa prinsip yang boleh merosakkan. Ini prinsip mereka. Yes. Continue. Thank you very much, Brother Atama Katama. Before I go to my next slide, I'd just like to mention that there is an idea I discussed with you,
and also with some of the other esteemed honorable Dayak elders, is that, next year when you have this dialogue, the Dayak community can take leadership and even convene other indigenous peoples organizations from Asia. And we can then call it, then it truly becomes an international world. First we start with Asia, and IUCN would be more than honored to partner with you on this initiative, even before membership. Waduh, berdebar jantung saya mendengar apa dia kata. Oke. Katanya ini presentasi poin yang terakhir ini adalah dia dalam beberapa waktu ini sudah melihat potensi yang dibincang bersama Atama serta rekan-rekan yang ada di sini yang berada di sini. Hari ini sempena Hari Budaya antara bangsa. Dan katanya jika inilah sikap posisi masyarakat Dayak, bagaimana kalau masyarakat Dayak yang membimbing proses ini di Asia kali pertamanya menjadi pembimbing kepada masyarakat adat di Asia lain dan membawanya ke sini di proses kita ini dan disokong oleh mereka. Wah, we can call it there are many international dialogues, they don't include indigenous people. We can call it the Sabah dialogue. Jadi katanya memang benar. I'm just thinking aloud. Dia hanya berpikir ide ini karena katanya banyak dialog-dialog antara bangsa tidak dinikmati oleh masyarakat adat. Jadi maka kita boleh memanggil ide kita ini secara khusus dialog Sabah katanya, ataupun dialog Borneo or something like that, atau Sabah dialogue. Dialogue Sabah. Indigenous people as key to planet sustainability or Asia sustainability or something. Dialogue, just thinking aloud. Oke, dia berpikir dialog Sabah di mana masyarakat adat adalah kunci untuk menyelesaikan pelbagai isu lingkungan dan alam dunia, sosial dan untuk peringkat Asia katanya. Gitu. It's just a proposition. Itu cadangan saya kepada kalian katanya. And as in I'm more than honored and privileged. Yes. Saya amat teruja untuk membuat presentasi ini sebenarnya katanya. Next slide, please. Next. As we all believe we belong to Mother Earth. So when we say we want our indigenous territories back, it's not that we own the indigenous territories. It's what's basically our belief system, our life system. And we belong to Mother Earth. Katanya, bila kita membaca begini, yang bermaksud kita dimiliki oleh Ibu Bumi. Bukan bermaksud kita dimiliki olehnya, tetapi kita adalah sebahagian daripada kepemilikan bersamanya Ibu Pertiwi, Mother Earth. Karena ada leluhur kita di sana. And the comment was because our ancestors are part of it. Yes, absolutely. Ya, tetap. Our ancestors exist on it actually. Their spirits are on it. Dan arwah roh leluhur kita berdiri di atas fakta itu katanya. Thank you very much. Selamat pagi, selamat datang. I'm open to any question and answers. I'm sorry my presentation took too long. It was very different from the other presentations. Katanya ucapan terima kasih karena waktu yang diberikan. Sebenarnya presentasi ini lebih panjang daripada apa yang dia atribut awal. Tapi jika ada soalan yang mau diajukan, dia juga mau menjawab kita kalau ada soalan. Dan dia akhiri dia punya presentasi ini. Jadi soalan yang kita dengar daripada di sana ada bolehkah kita mendapat kopi slide itu? Itu boleh diusahakan. A copy of the presentation. We can work on it. Okay, Lisa, maybe over to you. If you want to call for a Q&A, we can pass one microphone outside to anybody who wants to pose a question. Kita kembali ke Lisa. Ya, begitulah tadi sidang panel global
di mana kita telah mendengar informasi yang cukup berharga daripada IUCN dan juga UNDP dan juga FAO. Kita telah diambil perhatian oleh organisasi-organisasi dunia. Dan pada hari ini walaupun hanya kita di sini, kita juga live di TV Sabah dan sebenarnya organisasi dunia tahu yang kita sedang berkumpul di sini ya. Bagi meneruskan sesi ini, sekiranya ada soalan? Ya, Bapak, mungkin kita pakai mikrofon ya. It's not too late for you to say. Terima kasih. Baik, saya pakai bahasa Indonesia. Minta tolong nanti Atama terjemahkan. Terkait dengan apa yang sudah disampaikan pada hari ini, tentu informasi yang berkaitan dengan lingkungan yang tentu menjadi perhatian kita, terutama di Borneo, karena di Borneo ini memang potensi terkait dengan lingkungan alam yang memang terjaga, karena hampir 80% ini Borneo ini merupakan paru-paru dunia, sehingga kalau ini tidak dirawat maka dunia akan terancam dan mungkin populasi manusia menjadi rawan binasa. Oleh karena itu tentu apa yang disampaikan kami sebagai masyarakat Dayak yang ada di Borneo, khususnya yang ada di Kalimantan, mungkin meminta kepada organisasi internasional ini untuk dapat menjembatani terkait dengan kondisi alam yang dimiliki oleh masyarakat Dayak yang memang hidupnya di alam di hutan ya. Karena memang masyarakat Dayak yang populasinya banyak di daerah atau wilayah-wilayah hutan yang memang mereka jaga, karena filosofi seorang Dayak bahwa masyarakat Dayak itu memiliki filosofi bahwa Dayak itu sangat kental dan akrab dan hidup dari alam, dan juga masyarakat Dayak itu sangat patuh dan taat kepada leluhur, dan masyarakat Dayak juga patuh dan taat kepada orang tua dan negara. Dengan kekuatan ini kami meminta kepada organisasi ini untuk mungkin secara bertahap untuk membangun jaringan yang nantinya difasilitasi oleh mungkin organisasi yang mungkin ada di tanah Borneo ini, untuk nanti mempersiapkan kepada masyarakat yang ada di Borneo, khususnya masyarakat Dayak, untuk menyambut daripada program ini, supaya program ini memang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya masyarakat Dayak. Karena kami dari organisasi Dayak Internasional ini sudah ini kan organisasi Dayak Internasional ini sudah berdiri hampir 5 tahun. Dan kami mendapatkan informasi bahwa yang menikmati daripada hasil daripada karbon ini adalah NGO, bukan masyarakat Dayak. Yang kaya itu orang-orang NGO, ya, yang ada di pusat-pusat negara. Ya, macam kalau di Indonesia itu orang Jakarta, kalau mungkin di Malaysia mungkin orang Kuala Lumpur.
Ya, nah, jadi ini yang mungkin perlu kita perlu kita bangun supaya apa yang dirasakan oleh masyarakat Dayak yang ada di pedalaman, khususnya di wilayah-wilayah hutan ini menjadi kekuatan yang baik, artinya kekuatan yang nantinya kalau disupport dengan dana-dana yang ada, mereka jadi bisa menguasai alam itu dan bisa menjaga alam itu dengan baik, dan ini akan menyelamatkan dunia. Nah, ini yang kita harus lakukan, dan tentu dengan program yang ini saya harapkan kita membangunnya secara bertahap, ya, supaya apa yang diinginkan dan apa yang dirasakan oleh masyarakat Dayak yang ada di pedalaman, khususnya yang ada di wilayah-wilayah hutan itu dapat mendapatkan kesejahteraan dari program itu. Dan inilah yang harus kita lakukan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wah, begitu mendalam sekali. On the spot ada Google Translate Atama sini. Berikan tepukan kepada Atama. Thank you very much, Bapak Dr. Julius. I completely agree with you. Now, in the case of IUCN, there are two options. One option is of us working with Dayak organizations as a partner. Second option is of Dayak organizations becoming part of the membership. Then I'm part of the secretariat. It's my obligation to help you. Ada dua cara di sini yang kelihatan. Satu adalah mitra secara langsung dengan masyarakat adat sebagai penerima beneficiary-nya, ataupun bekerja sama dengan organisasi Dayak yang masuk kemitraan di bawah pejabat dia, karena dia adalah sekretariat kepada apa yang disampaikan tadi. This is a way of me presenting a case for membership, because then you can actually make us accountable. Jadi ini juga satu upaya saya untuk membawa hasrat untuk menerima keahlian daripada kita, supaya saya lah yang menjadi akuntabilitas kepada apa yang saya jemput Anda, saya yang bertanggung jawab katanya. And being an admirer of Dayak indigenous organizations, meeting Brother Atama, I think Dayak indigenous community, in addition to us working together and helping, can provide leadership for the Asian indigenous groups, because the problem right now is the indigenous movements are led by Latin American voices. Oke, katanya ini indah, ini sungguh indah. Katanya dari ketokohan yang saya lihat daripada kalian, khususnya Atama, katanya saya melihat masyarakat Dayak ini adalah sebagai satu masyarakat yang sebenarnya memimpin. Karena kalau di Asia kurang masyarakat adat yang menjadi pemimpin. Kalau di global yang memimpin masyarakat adat global adalah Amerika Latin. Kenapa tidak Dayak katanya? I would not like to run away from the direct question. Couple of two concrete opportunities I think have emerged. One is this Jeff 8 ICI. It will be announced, then they will select the agency. I think they will choose Borneo as one of the focus areas. So, and they will ask for expressions of interest. So it becomes competitive. And then indigenous organizations receive money directly from Global Environment Facility through the agency to work on indigenous territories. Other is Green Climate Fund is very interested in a similar kind of, and we have spoken about it. And there we could help as IUCN, as long as the governments do not have an issue, the issues. Oke, saya coba ya. Katanya ada dua potensi secara langsung di sini. Satu potensi melibatkan trust, kepercayaan antara dua pihak, antara masyarakat Dayak atau organisasi Dayak kepada pemerintah.
Karena mesti pemerintah juga percaya, jadi satu sama lain. Dari situ boleh dijembatan kepada satu buah dana global, katanya, yang secara apa kan panggil ini, kualifikasinya mesti ada kesinambungan baik dengan pemerintah. Yang kedua, sorry, what was the first one? Lupa. Ini kasih yang pertama. Jeff 8, but even Podong is an opportunity that I presented. Because Podong already has mobilized funding. Oke. Itu yang kedua. Yang pertama seperti yang dia jadwalkan tadi itu, usaha Podong itu, di mana sudah ada sehingga 200 juta dana globalnya itu. Itu boleh secara langsung dikerjakan. Namun ada yang dia bagi tahu, setiap tahun organisasi antarabangsa akan mengeluarkan surat tawaran untuk aplikasi untuk apply dana tersebut yang diturunkan melalui pemerintah. Jadi kita nampak di sini ada bukan konsekuensi, tapi ada dia punya tahap di situ. Oke, ada lagi soalan? Oke, Datuk Jalumin. Thank you. Just want to comment on the things between the government. I will speak Malay so everybody will know. Then he will translate it for me. Kalau tadi katanya kaitan di antara organisasi dengan kerajaan, jadi apakah maksudnya kalau organisasi kita itu sudah dibagi sertifikat atau kelulusan oleh kerajaan, itu sudah dianggap sebagai kaitan baik dengan kerajaan? Registered is a registered organization. Thank you very much, Dr. Jalumin. The question of government comes in only for Global Environment Facility and Green Climate Fund. Initiatives like Podong, Act 30 can be directly with indigenous organizations, with government being aware, as in because it has to be in the national framework. In terms of GEF and GCF, GCF does not have ICI modality. So it has to go through what is called a GCF, National Designated Authority, which in Malaysia is NREC, and in Indonesia is BKF, which is the Ministry of Finance in Indonesia. Yes. Jadi ada dua persekitarannya, ya. Satu yang kondusif khusus untuk masyarakat adat, yang satu itu dibimbing oleh agensi mereka yang menyokong masyarakat adat untuk mendapat GEF funding, keuangan daripada internet. GCF, ya. Ya, jadi mereka lah memiliki jembatan proses itu untuk diturunkan kepada organisasi adat. Ya. Tetapi cara ini berbeda dengan apa yang dia sebutkan tadi yang Podong. Karena Podong itu Podong itu adalah usaha sama dua pihak saja. Mereka ahli-ahli IUCN dengan pihak pendana. Nampak? Gitu. Mungkin boleh belajar lagi dengan Bapak ini nanti lebih detail, ya. Baik, MC mungkin bagaimana? Satu. Ya, can we take one more question? Okay. Bukan terakhir, katanya saya di sini untuk menjawab apa-apa pertanyaan kalian, katanya. Ayo, silakan. Terima kasih Pak, selamat siang. Puan-puan, tuan-tuan, pada hari ini kita bisa bertemu dengan suasana sehat walafiat, dengan berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada kita, sehingga kita dalam keadaan sehat.
Nah, perlu saya sampaikan bahwa kita di sana sangat memerlukan hutan adat. Hutan adat itu yang semestinya dilestarikan sepenuhnya oleh pihak agama Keharingan. Keharingan itu bisa mendamaikan manusia sama manusia. Pihak Keharingan itu bisa mendamaikan manusia dengan alam dan manusia itu bisa mendamaikan manusia dengan Tuhan. Tuhan bisa menyengketakan manusia dengan melalui berbagai masa musibah kepada manusia. Karena manusia membuat ulah yang tidak benar di muka bumi ini terhadap ciptaannya sendiri, termasuk makhluk hidup, benda-benda hidup, benda-benda mati, dan lingkungan sekitarnya. Dia akan memberi murka kepada kita apabila kita tidak hormat. Karena kita diciptakan oleh Yang Maha Kuasa Raja Hatala Langit ini saling menghargai, saling menghormati. Itu semestinya. Sama kita. Ciptaan Tuhan ini, Pak. Sehingga kita ini terjadi perbedaan. Perbedaan bahasa. Bahasa yang sama hanya satu, Pak. Menangis dan tertawa, itu sama. Kalau rasa sakit kita menangis. Kalau rasa gembira pasti kita tertawa. Tapi bahasa lainnya semua beda. Ini ada ceritanya bahwa pada saat manusia ingin ketemu Yang Maha Kuasa Raja Hatala, mereka ini berlomba-lomba membuat jalan untuk ke sana, sehingga bagaimana terlalu kasihan melihat manusia ini. Ciptaannya ini mau ketemu dia. Akhirnya dia merubah bahasa sehingga tidak terjadilah jalan ke sana. Karena berubah bahasa ini, manusia sudah pecah. Jadi akhirnya dia membagi wilayah. Wilayah Raja Cina Bakuncir Panjang di sini tempatnya. Di negeri Cina sana. Raja Tiongkok sana. Raja Siam Tempun Tembangku Mangat di daerah Mongtai sana dia. Raja Landak Bagedung Batu di daerah negeri Belanda sana. Raja Melayu Batatupung Bulau di daerah kita di sini dia. Nah, Raja Dayak juga ada Sareantang Penyang di daerah Pulau Kalimantan. Itulah tempatnya. Nah, sehingga bahasa kita itu berbeda. Tetapi kita ini satu turunan. Satu darah sebenarnya. Tetapi yang sedihnya membuat kita kedatangan orang dari negeri Belanda sana menjajah kita. Bukan menjadi saudara kita. Semestinya mereka datang itu jadi saudara kita. Membantu kita yang bodoh itu supaya jadi pintar. Yang tidak bisa kerja itu bisa bekerja dengan baik kan itu. Nah, orang Jawa datang ke sini apa pekerjaannya? Menginjak kita, menjajah kita. Bukan membuat kita pintar. Merampas hutan kita, merampas tanah kita. Coba yang paling saya banggakan dengan orang Dayak. Sangat bangga luar biasa. Tidak pernah orang Dayak nyengketa tanah Pulau Jawa. Tidak pernah orang Dayak nyengketa Pulau Sumatera. Tidak pernah orang Dayak nyengketa Pulau Bali. Tidak pernah. Tapi orang dari sana datang nyengketa tanah punya kita. Baru-baru kemarin saling bunuh-memunuh. Itulah yang sakit hati di sini. Kita punya hutan, kita punya tanah, kita punya leluhur di situ. Tapi selalu dimarginalkan. Sakit hati kita di sana. Mau melawan apa? Dor, tembak. Itu yang luar biasa terhadap kita. Nah, mungkin oleh sebab itu ada kedatangan saudara kita yang dari negeri seberang sana dengan mengadakan ini ada hutan Dayak, hutan adat. Mudah-mudahan Raja Hatala Langit membuka lawang langit dengan kita melahap dulu ya. Lo 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 lo. Wow. Wih, 3 kali. Lo 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 lo. Wow. Wih. Lo 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 lo. Wow. Wih. Sudah terbuka, Pak, pintu langit melihat kita di sana. Mudah-mudahan sudah diturunkan wahyu kepada kita semua. Yang sakit bisa disehatkan. Yang sedikit rezekinya mudah-mudah rezekinya. Yang baru dan tidak ada jabatan mudah-mudahan bisa dapat jabatan yang baik. Itulah. Nah, kita ini mempertahankan agama leluhur kita yang itu yang disebut dengan Keharingan.
Kaharingan itu sudah punya lembaga Majelis Agama Kaharingan Indonesia, sudah berbadan hukum dan sudah punya putusan Mahkamah Konstitusi. Dan pada bulan November nanti kita adakan ulang tahun kemerdekaan agama Kaharingan karena sudah keluarnya putusan Mahkamah Agung. Yang saya minta dengan bapak-bapak, puan-puan, tuan-tuan di sini untuk meminta rekomendasi memohon kepada pihak presiden untuk bisa membina agama Kaharingan. Karena agama Kaharingan itu agama asli bangsa Indonesia. Hilangnya Kaharingan, hilangnya adat, hilangnya budaya, hilangnya kepercayaan, hilangnya ritual, itulah yang sakit hati kita, tidak mau kehilangan itu. Nah, sekarang kita mau mencoba supaya bisa kalian tahu semua menyanyi, ada nyanyi Mas Kaharingan dan ada lagi nyanyi lagu Manusia Pertama. Nah, tolong yang bisa menyanyi, rombongan kita yang dari Pelangkaraya berdiri dulu. Atau maju ke depan nggak apa-apa. Kita minta kesempatan dulu kepada puan-puan, tuan-tuan di sini. Yo, mending kau. Minta mikrofon berisi dulu. Tinggal minta mikrofon ke kanan. Yuk, maju cepat. Cepat ke depan. Iya. Pinjam gitar, pinjam mikrofonnya Pak. Ya, sebentar. Kita coba. Ayo, Bu Nesi, silakan dulu. Ya kau ini. Itu. Tes. Izinkan kami dari penganut agama leluhur Dayak Kalimantan menyanyikan lagu Manusia Pertama menurut ajaran agama Kaharingan. Kita mulai. Ranyi hatala adalah raja kuasa yang menciptakan alam semesta. Menyamai tunggul garing kamelu putak bulau, yang pertama tercipta di dunia dan melahirkan anak kembar tiga, dan melahirkan anak kembar tiga. Raja Sangyang di kayangan, Raja Sangin di kayangan, Raja bunuh di dunia, keturunan anak Raja bunuh. Janganlah sampai engkau kecewa, karena Raja Sangyang dan Raja Sangin selalu menolong keturunan Raja bunuh. Suatu saat kembali pada Ranyi Hatala, suatu saat kembali pada Ranyi Hatala. Mars Kaharingan. Kaharingan agama nenek moyangku, panaturan itulah kitab suciku.
lagu kandayu, nyanyianku, kaharingan agamaku. Mari saudara, tua dan muda, kita membangunkan agama kaharingan. Mari saudara, tua dan muda, kita pertahankan agama kaharingan. Ranging hatala ida nama Tuhanku, panaturan itulah kitab suciku. Lagu kandayu, nyanyianku, kaharingan agamaku, kaharingan agamaku. Terima kasih. Terima kasih. Nah, itulah Pak, bahwa Tuhan itu dulu dalam kitab suci kita bahwa manusia pertama diciptakan kembar tiga. Yang kembar tiga ini, satunya Raja Sangin, Raja Singyang, mereka di Kayangan. Yang Raja bunuh itu yang keturunan kita. Nah, yang bisa mati dan bisa meninggal, bisa sakit hati dan sebagainya. Tapi kita tidak khawatir. Ada turunan ini, dua yang ini yang masih di Kayangan sana, di pantai Danum Siang yang sana yang selalu membantu kita. Nah, makanya kita menggunakan beras yang kita panenkan, dirayakan panen pada hari ini. Beras yang digunakan itu sudah diciptakan oleh Tuhan, itu sudah diciptakan oleh Yang Hatala. Di samping untuk kita makan, untuk kesehatan badan kita, untuk mempertumbuhkan kehidupan kita, di samping itu ada sabdanya di situ, ada wahyunya di situ untuk komunikasi kita. Komunikasi kita dengan ciptaannya, anak turunannya dua ya ini, Raja Sangin dan Raja Singyang. Makanya kita bisa tabur beras kuning bilang orang, beras kuning. Nah, sudah ini diupacarakan, diritualkan, dia sudah bisa ngomong. Nah, Raja Anu di sini, kami ada kegiatan di sini, tabur beras. Udah dia tahu datang sini. Tapi jangan coba-coba panggilnya hantu. Nah, kalau kita panggil hantu, datang hantu juga yang datang. Nah itu, semuanya bisa datang yang memang mereka bergantayangan di situ. Makanya beras ini sangat kuasa. Di samping kuasanya bisa membuat kita sehat, membuat kita bisa besar, bisa kuat. Kuasanya juga untuk memanggil roh-roh yang yang baik dan jahat juga bisa dipanggil. Itulah sampai kita merayakan hari panen itu, karena itulah ada kekuasaan yang maha kuasa di situ, sehingga kita bisa bergerak ke sana kemari. Namun yang sedih kita rasakan, kegiatan-kegiatan seperti ini hanya di sini yang bisa dibantu, karena mungkin pejabat-pejabat yang ada di sini bisa menganggarkan dana untuk kegiatan itu. Kalau kita di sana, kalau untuk gaji, untuk nyadap getah yang untuk membuat kegiatan ini nggak bisa, Pak. Nggak bisa terlaksana. Karena untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita sedih juga melihat hasil daripada tanah air kita di sana, orang Dayak di sana, hasil karet, hasil hutan, hasil bumi dan sebagainya, tambang batu bara, tambang emas, tambang intan juga masih banyak di sana. Siapa yang menikmati untuk dibangun rumah ibadah punya orang semua, punya kita seperti Gubuk Derita. Iya, di Kuala Lumpur. Itulah yang sedih, padahal kita yang punya. Nah, oleh sebab itu, jangan sampai terlambat, bapak-bapak, tuan-tuan, puan-puan membantu kita untuk merelokasikan hutan ini untuk kehidupan kita. Karena nanti kalau terlambat, Pak, kasihan anak cucu kita untuk tambang emas di bawahnya, tambang batu bara di bawahnya, dan lain-lain sebagainya. Semua ada harta karun orang tua leluhur kita di sana.
yang habis dia eksplorasi mereka hanya untuk kepentingan mereka, bukan untuk kita. Kukira cukup itu, terima kasih. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf lahir dan batin. Nah, ada pepatah mengatakan, apabila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata kami yang salah atau tingkah laku kami yang salah, jangan disimpan di dalam hati, mohon dimaafkan. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih Bapak di atas. Sebenarnya seperti sharing ya, bukan soalan, it's a sharing yang sangat powerful. Kita telah melihat sendiri satu doa yang kita telah sama-sama share dan menerima berkat, harap-harap. Dan dengan itu tuan-tuan dan puan-puan, berakhirlah sudah sesi plenary global. Saya rasa ramai yang saya nampak terbuka minda, terbuka semangat, terbuka motivasi untuk terus bersatu dan berdialog seperti ini supaya kita membuka peluang untuk kita mengubah masa depan kita. Ya, jadi kita ucapkan terima kasih kepada para speaker untuk sesi ini dan untuk memberikan apresiasi kepada Encik Anshuman Saikia. Saya jemput Atama untuk menyampaikan sijil. Minta fotografer. Ada fotografernya masih ada di sini? Itu dia. Adil Katalina Bacuramin Kasaruga Besangat Kajubata. Harus. This is a chant, Dayak, the world Dayak chant. That was a World Dayak chant to end the session. Thank you very much, Mr. Anshuman, for such a wonderful presentation. And with that, ladies and gentlemen, kita mengakhiri sesi global ini. Dan saya telah diberitahu bahwa makanan tengah hari, santapan tengah hari sudah sedia di atas. Ya, sebelum kita pergi makan, saya ingin ingatkan masa untuk kembali di sini ya. Oleh kerana kita ada terlebih sedikit masa, kita kena kembali di sini awal sedikit, boleh? 1.45. Boleh ya? 1.45 kita bermula semula untuk diskusi yang seterusnya. Terima kasih. Ya Pak, kita makan. Ya.
Boleh interview dia sebagai dia nampak dalam frame. Saya dulu. Okey. Dapatnya kiri. Kiri, apa saja? Hello kamu semua, kembali lagi bersama dengan saya Lisa Kristi, host TV Sabah anda. TV Sabah Media di bawah Bayu yang dibawakan khas oleh penaja utama kita Pepsi bersama dengan rakan TikTok Malaysia. Dan sebentar tadi kita telah menyaksikan dialog merupakan program hari ini, iaitu dia program Hari Antarabangsa Kebudayaan dan Dialog. Dan juga apa yang kita saksikan sebentar tadi adalah merupakan dialog daripada beberapa persatuan. Dan kini bersama dengan saya, tidak lain tidak bukan dan bukan orang lain. Bersama dengan Datuk Petinggi Andrew Ambrose ataupun dikenali sebagai Atama Kopi Sanangan. Kopi Sanangan. Okey, saudara Atama lah sendiri. Mungkin boleh bagi sedikit feedback tentang apa yang sudah diperkongsikan oleh kita punya dialog sebentar tadi. Baik, setelah Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey G. Kitingan membuka acara ataupun official launch tadi pagi, kita terus melakukan sesi dialog pembukaan, iaitu sesi antarabangsa ataupun dialog daripada pembahas-pembahas antarabangsa. Jadi tahun ini kita di Sabah sebenarnya adalah sangat bertuah kerana kita menerima ucapan dan orang bilang participation lah daripada dua agensi
Pertemuan Bangsa-Bangsa Bersatu United Nations. Yang pertama adalah United Nations Food and Agriculture Organization, iaitu pertanian dan makanan, pejabat daripada Bangkok. Dan yang kedua adalah daripada UNDP, United Nations Development Program, ataupun program pembangunan PBB yang daripada Kuala Lumpur, Malaysia. Ya, tapi yang amat hebat sekali lah adalah kehadiran fizikal, ya, seorang pakar daripada IUCN, International Union on Conservation of Nature. Mereka ini adalah organisasi terbesar di dunia berkenaan perlindungan alam semula jadi. Jadi diorang ada bersama kita dan mereka memberi perbahasan apakah fungsi kerja mereka dan bagaimana mereka menjalinkan perhubungan di dalam membangun partnership ataupun perkongsian bersama masyarakat. Dan kita bertuah lah pada hari ini, orang bilang. Ya, betul, memang sangat-sangat bertuah. Jadi apa yang kami dengar tadi kan, perkongsian itu pun sangat-sangat baik untuk apalagi input baru bagi kami generasi yang baru kan. Okey, dan teruskan bersama dengan TV Sabah kerana ini sebenarnya bukan pengakhiran daripada program Hari Antarabangsa Kebudayaan dan Dialog pada hari ini, kerana selepas ini kita ada apa lagi nih? Ya, jadi kita membuka tadi dengan sesi perbahasan antarabangsa. Selepas lunch kita akan ada 3 orang tetamu daripada Indonesia di dalam perbahasan negara Indonesia. Tapi mereka ini daripada Borneo, jadi yang masyarakat orang asli ataupun Dayak. Jadi selepas Indonesia, Sarawak. Selepas Sarawak baru original Sabahan dari Sabah. Kita tidak berakhir di sini sebab kita sambung besok dan delegasi internasional yang datang dijemput ke acara Seed Spirit Revival bagi kita meraihkan Hari Antarabangsa yang kedua, iaitu Hari Antarabangsa untuk Biodiversity besok. Okey, terima kasih atas perkongsiannya. Kita punya saudara, saya panggil saudara. Habis orang tamu nahan juga binir. Okey, terima kasih Atama, dan teruskan bersama dengan TV Sabah kerana selepas ini kita akan meneruskan program Hari Antarabangsa Kebudayaan dan Dialog dengan input-input yang bagi saya sangat-sangat menarik dan juga kita boleh pelajari lah. Dan selain daripada itu, pada hari ini juga berlangsungnya separuh akhir Sugandoi bagi kategori Dazanak dan juga Songko Tahun yang akan berlangsung pada malam, kalau tidak silap dalam jam 6 petang begitu. Jadi kamu teruskan bersama dengan TV Sabah kalau kamu mau datang berkunjung awal-awal di sini. Di KDCA ini pun boleh, kena gerai-gerai pun sudah kena buka, dan tolong diingatkan kita sentiasa menjaga kebersihan di sini. Jangan buang sampah merata-rata, nanti kamu kena ngor-ngor. Okey, dan teruskan bersama dengan Lisa Christie, host TV Sabah Anda, media di bawah Bayu.